Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjil farajahum wa hsyirna ma'hum. Bapak dan Ibu-ibu, dalam kajian kita tentang Nahjul Balaghah, mungkin sudah sampai pada khutbah yang ketiga atau yang keempat, yang dikenal dengan khutbah syiksyiqiyah. Mengajak Bapak dan Ibu-ibu untuk merenungkan surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum man tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian seperti yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kesulitan, musibah dan penderitaan, wazulzilu, dan digoncangkan. Hatta yaqula rasul, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Setiap kali saya lewat lagi ayat ini kalau ngaji, yang selalu saya ingat adalah seolah-olah ayat itu jadi tolak ukur untuk menilai apakah kita ini sudah layak masuk surga atau belum. Apakah kita ini min ashabil jannah atau bukan? Am hasibtum man tadkhulul jannah, apakah kalian mengira layak masuk surga, sudah punya cukup bekal untuk masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian itu sebagaimana yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Bapak dan Ibu, bayangkan aja apa yang sudah datang pada umat sebelum kita. Ujian yang ditimpakan kepada umat Nabi Adam, Nabi Idris, seluruh umat-umat khalau min qablikum yang lewat waktunya sebelum kedatangan kalian. Termasuk ujian kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ujian kesetiaan para sahabat, ujian zaman Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan, zaman Imam Hussein, semua itu akan ditimpakan kepada kita. Masathumul ba'sa wad-dharra, kepada mereka diberikan musibah, diberikan kesulitan, wazulzilu, dan digoncangkan. Pada ba'sa wad-dharra, menurut sebagian orang itu ujian yang sifatnya fisik, ditimpakan kepada kita, mungkin penyakit, mungkin kesulitan, mungkin penderitaan hidup yang berat. Samalah seperti yang pernah ditimpakan juga kepada umat-umat sebelum kita. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan, kalau kita punya musibah, punya penyakit, punya penderitaan yang berat, sebetulnya itu sudah pernah ditimpakan juga kepada umat sebelum kita. Apapun yang diberikan kepada kita, ujian apapun, cobaan seberat apapun, itu semua pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ada yang berhasil melaluinya dan ada yang tidak. Kalau kepada umat dahulu, umpamanya ambillah contoh sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sebetulnya ujian yang sama juga ada pada kita. Ketika Nabi terbaring sakit kemudian meminta secari kertas, ujian yang sama ada juga pada kita. Ketika Imam Hussein berangkat dari Madinah menuju Makkah, kemudian ke arah Kufah dan terhenti di Karbala, ujian yang sama ada juga pada kita. Sahabat-sahabat Imam Hussein itu mengundang Imam Hussein dan mengatakan bahwa mereka sudah siap mendukung Imam Hussein. Mengatakan pasukan sudah siap, penduduk Kufah sudah siap berbaiat dan mendukung Imam Hussein. Pada saat yang sama ujian itu juga ditimpakan kepada kita. Kita mungkin menisbatkan diri kita kepada kesucian mereka. Kita mengatakan kesiapan kita. Dalam doa-doa kita, kita mengatakan betapa rindunya kita kepada mereka, betapa kita berusaha berada di jalan mereka. Tapi ketika ujian itu datang, kemudian cobaan dari Allah Ta'ala, ujian, mungkin kita akan berlaku sebaliknya. Beberapa waktu yang lalu, pas pada malam Asyura, saya tidak bisa menghadiri acara Asyura tahun ini karena kebetulan sakit.
Dan pada malam ketika sakit itu saya lemas luar biasa, betul-betul, sehingga tidak bisa pergi ke tempat di Emerald di Cimuncang itu. Dan seperti umumnya orang yang sakit, kalau sedang sehat biasanya jarang terpikirkan, tapi umumnya orang yang sakit terbayanglah kalau kematian kemudian menjemput saya. Saya merasakan ada dua kekuatan lah yang saling tarik menarik. Satu sisi saya sering mengatakan betapa saya merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya yang suci, dan mestinya kematian itu sesuatu yang kita jemput, sesuatu yang kita tunggu. Tapi di sisi yang lain saya masih pikirkan juga, kalau saya mati gimana anak saya misalnya, gimana keluarga yang saya tinggalkan. Mestinya kan tidak seperti itu. Seperti yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dijemput malaikat maut, Nabi Musa itu minta izin, permisi dulu sama malaikat maut, ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada istrinya, anak-anaknya. Dan itu mengundang dalam tanda petik mungkin marah Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu itu diundurkan dulu. Malaikat maut kembali lagi, diperintahkan Allah taala kembali lagi. Nabi Musa diberikan waktu usia yang lebih panjang lagi. Dan Nabi Musa menyadari kesalahannya ketika pada kali yang kedua malaikat maut datang, ia kemudian menyerahkan seluruh ruhnya ke tangan malaikat maut. Jadi tidak minta izin lagi. Nabi enak karena malaikat maut yang datangnya juga minta izin dulu mau cabut nyawa itu. Jadi Nabi Musa juga, oke, kalau gitu saya mau pamitan dulu sama keluarga saya. Pamitan itu dinilai Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mengundurkan pertemuan dengan kekasih sejati Allah taala. Jadi Allah taala berikan lagi waktu yang lebih lama sampai Nabi Musa menyadari kesalahan dia, datang malaikat maut, kemudian tanpa pamitan apapun ia menyerahkan jiwa raganya. Nah, waktu saya sakit itu seperti itu. Di satu sisi, ya kalau memang sudah waktunya saya meninggal dunia, apa yang bisa saya perbuat? Protes juga kan tidak bisa kalau sudah waktunya. Kalau kata peribahasa Arab, tanawwa'ul asbab wal mautu wahid. Sebabnya sih bisa banyak, tapi kematian itu tetap satu juga. Mungkin bisa sakit, mungkin tertabrak atau apapun, kita tidak bisa mengelaknya. Di satu sisi ada kerinduan seperti itu, sisi lain ada kekhawatiran. Dan kemudian ketika mungkin karena kepala yang pening luar biasa, apapun yang saya lihat seolah-olah seperti berputar. Kalau saya tutup mata saya itu, segala sesuatu yang saya imajinasikan seolah-olah seperti berputar. Dan ketika itu kemudian saya melihat ada, ini hanya bayangan-bayangan apa yang saya pikirkan saja, mungkin karena orang sakit kepala atau pengaruh obat. Saya bayangkan sekiranya ada malaikat yang menjemput saya. Apakah malaikat itu dalam rupa yang baik, dalam bentuk cahaya, atau sebaliknya? Kalau bentuk cahaya bagaimana? Kalau yang datang itu malaikat yang buruk seperti apa? Saya bayangkan. Dan ketika saya membayangkan yang datang itu malaikat yang buruk, yang hitam, yang melambangkan amal saya yang jelek, saat itu juga saya minta agar umur saya diperpanjang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerinduan saya juga tidak tulus tampaknya. Saya mengatakan saya merindukan Nabi, merindukan keluarganya yang suci. Tapi kalau datang malaikat maut, takut juga saya untuk bisa menjemput kerinduan itu. Nah, ujian-ujian seperti itu pun pernah ditimpakan kepada umat sebelum kita. Kepada umat yang lalu ujian itu mungkin tampak begitu jelas. Antara mendukung Imam Hussein dan tidak. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Perumpamaan orang-orang yang sudah lalu sebelum kita, itu akan diujikan juga kepada kita. Kalau umat-umat yang lalu mungkin jelas, pada umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, pada zaman Imam Hussein, tampak benar antara yang batil dan yang hak. Pada waktu itu pun buat orang-orang, mereka tahu Imam Hussein berada di jalan kebenaran, tapi mereka tetap memihak pasukan lainnya. Pada zaman kita mungkin ujian itu bentuknya beda lagi, tapi pastilah, percayalah, yakinlah itu pun akan diujikan kepada kita, karena ini janji Al-Quran. Am hasibtum man tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian sebagaimana yang datang kepada umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad dharra.
Diberikan kepada mereka penyakit, musibah, penderitaan. Al-ba'sa dan ad-dharra menurut sebagian itu penderitaan yang sifatnya fisik. Wazulzilu dan mereka digoncangkan. Untuk yang wazulzilu katanya itu berupa keyakinan. Goncangan dalam keyakinan, dalam pemahaman kita, dalam kepercayaan kita tentang katakanlah keadilan Allah Subhanahu wa taala, apakah Tuhan adil atau tidak. Rezeki yang diberikan Allah Ta'ala, kita sudah berdoa sekian lama tapi tidak juga diberikan ijabah dari doa kita. Sementara ada orang lain mungkin tanpa berdoa pun dia diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wazulzilu, kita akan digoncangkan juga keyakinan kita, pemahaman kita. Sehingga saya menafsirkan ayat ini sebagai ayat yang menjamin kita untuk tidak pernah bisa tenang sampai kematian itu menjemput kita. Hatta atakal yakin kalau dalam doa ziarah. Karena kita akan selalu digoncangkan Allah Ta'ala. Wazulzilu, keyakinan kita itu akan digoncangkan. Keimanan kita itu akan senantiasa diuji. Makanya saya agak tidak begitu setuju dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa di agamalah kita bisa menemukan ketentraman jiwa kita. Lewat agamalah kita bisa tentrem, hati kita bisa damai, dan segala macam. Itu yang biasanya disampaikan orang-orang. Kalau hati kita mau tenang, balik lagi lah ke agama. Buat saya, kalau Al-Quran mengatakan, sampai akhir hayat pun kita itu akan selalu gelisah, khawatir, baina khauf war roja, antara harap dan cemas. Sampai kemudian malaikat maut datang kepada kita, barulah ketika kita tahu yang datang itu Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, barulah kita termasuk ke dalam ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi sampai saat itu kita tidak akan pernah tahu. Saya kira itu saja.